damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 25 September tahun 2023, diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 16, dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kehidupan kita, hari-hari yang kita lewati di waktu hari yang lampau, dan hingga pagi hari ini dan hari yang akan datang yang akan diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah hanya pemberian Tuhan dan berkat Tuhan ke dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam hari-hari yang kita lewati itu, ada suka, ada pula duka. Di dalam hari-hari yang kita lewati itu, pasti ada kesulitan, pasti ada beban berat. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca, kalau kita membaca mulai dari ayat 2 hingga ayat 13, di situ digambarkan apa yang dihidupi, apa yang membuat ketakutan Daud. Dan kemungkinan seperti pergumulan Daud inilah mungkin pergumulan kita. Di situ digambarkan yaitu bahaya yang akan menimpa dia, yaitu perbuatan-perbuatan orang jahat, seperti membuat perangkap supaya kita dapat menjadi mangsanya. Yang kedua, yang menyusahkan kehidupan kita adalah penyakit. Penyakit itu beragam jenis, tetapi sakit yang paling ditakuti pada saat itu dan mungkin pada saat sekarang, salah satu di antaranya adalah penyakit menular seperti COVID-19. Dan yang ketiga adalah musuh yang sangat besar, musuh yang tidak seimbang jumlahnya, yaitu boleh kita baca di ayat 7. Dan yang berikut adalah bahaya dari binatang buas. Sebenarnya kita manusia adalah orang lemah, orang yang tidak berdaya menghadapi hal-hal ketakutan yang diberikan di dalam daftar di pasal 91 ini. Karena kita adalah orang percaya, kita dihiburkan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberikan janjinya. Dia menjanjikan kepada kita umur yang panjang, dan kita akan dikenyangkan. Dan yang terutama, Tuhan memperlihatkan kepada kita keselamatan.
bahaya-bahaya tersebut hanya kita dapat lepas dari bahaya tersebut bila kita diserukan seperti yang dikatakan dalam ayat 14, supaya sungguh hati kita melekat kepada Dia. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi segala mara bahaya yang kita hadapi, kita harus berdoa, kita harus melekat hati kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang menakutkan. Itu yang terpenting yang diminta Tuhan kepada kita. Dan itulah panjang atau pendek umur kita, yang terpenting bagi kita, kita dijanjikan keselamatan. Kehidupan kita ada saat bekerja, ada saat istirahat, pada saat siang kita bekerja, pada saat malam kita beristirahat atau tidur. Jadi bila kita di waktu bekerja, di waktu siang hari, itulah yang digambarkan dalam Mazmur 90 ayat 1. Kita harus tetap berdoa seperti Musa. Kita harus tetap mengabdi kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi bila kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan yang sangat menakutkan, bahaya atau rencana si jahat, penyakit, musuh, dan binatang buas, yaitu binatang yang sangat kuat dan binatang yang berbisa. Tapi bila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan, Tuhan mengatakan, Tuhan adalah sebagai tempat perteduhan kita. Segala yang melelahkan hati dan pikiran kita, atau seperti kita diterpa panas matahari, seperti panas hari yang sangat memberikan kesakitan kepada kulit kita, tetapi Tuhan bersedia tempat perteduhan kita supaya kita berteduh. Bila kita berteduh kepada Tuhan, kita harus berdoa seperti Musa. Kita sebagai abdi Allah. Yang kedua, yang mau kita lihat seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bila waktu kita di saat malam, di waktu kita tidak bekerja lagi, di waktu kita beristirahat, di situ dikatakan dalam pasal 91 ayat 1 dikatakan, Tuhan memberikan naungan kepada kita. Jadi yang dimaksud di sini, di waktu malam kita Tuhan menjadi naungan kita, di waktu siang Dia perteduhan kita. Itulah yang mau dikatakan oleh pemazmur dalam bacaan kita di pagi hari ini. Hanya Tuhanlah keselamatan kita. Hanya Tuhanlah pemberi selamat kepada kita. Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhanlah memberikan kepada kita kebijakan, yaitu melalui firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang menakutkan kita, yang sedang kita hadapi, apapun yang membuat kita takut, seperti yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan di ayat 2 hingga ayat 13 tadi, Tuhan menaungi kehidupan kita. Tuhan menjauhkan kita dari perangkap si jahat.
atau si iblis. Tuhan memberikan penghiburan kepada kita, yang walaupun kita dalam keadaan sakit, bila kita dalam keadaan tersesat, bila kita dikejar-kejar bahaya, yaitu musuh kita, Tuhan tempat bernaung kita, menjaga kita di waktu siang, menjaga kita di waktu malam. Apapun yang membuat hati kita gelisah, apapun yang membuat kita dalam keadaan tidak nyaman, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita minta, Tuhan adalah pemberi, Tuhan adalah yang maha kuasa. Itulah yang dikatakan dalam ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di naungan yang maha kuasa. Bila kita duduk atau dalam berpikir atau dalam merencanakan pekerjaan kita dan melakukan pekerjaan kita, Tuhan adalah yang kita puji dan puja. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha kuasa. Ingatlah, hidup kita hanya di dalam perlindungan Tuhan. Bila kita dilindungi tangan Tuhan, segala kehidupan kita serahkanlah ke dalam tangannya, karena hanya di dalam tangan Tuhanlah kita selamat. Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah perteduhan jiwa kita, Tuhan adalah tempat naungan kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena di dalam tangan Tuhanlah hidup kita selamat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, telah Engkau sapa kehidupan kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang lemah. Kami harus menghadapi atau menjalani kehidupan kami yang mungkin di dalam jalan yang kami tempuh dalam kehidupan kami, banyak mara bahaya yang mengancam kehidupan kami. Tuhan, ingatkanlah kami selalu supaya kami berseru-seru ke dalam kuasa tangan-Mu, supaya kami selamat. Bila hidup kami dalam keadaan mara bahaya, Tuhan tolong kami. Bila hidup kami mau diterkam si jahat atau kuasa si iblis, Tuhan lindungi kami, supaya kami jangan menjadi mangsa si jahat itu. Demikian juga Tuhan, bila kami bekerja pada hari ini, naungilah kehidupan kami, berikanlah berkat-Mu. Bila kami dalam keadaan tidur, Engkaulah penjaga kehidupan kami. Jagalah kehidupan kami semua, baik orang yang bekerja, baik orang yang sedang merencanakan pekerjaan yang mereka lakukan. Engkaulah beserta mereka. Demikian juga sertailah saudara kami bila ada dalam keadaan ketakutan dalam hidupnya. Berikan berkat-Mu, tolonglah mereka, ingatkanlah mereka, supaya selalu bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Dalam kesusahan ataupun suka, kami tetap memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.